Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizun Ariskon. Di sini saya akan mempresentasikan proses pengecoran sand casting pada piston. Yang pertama adalah pemilihan bahan piston. Macam-macam bahan pembuatan piston. Bahan pembuatan piston adalah aluminium karena sifatnya yang ringan, tetapi aluminium murni terlalu lembek dan mempunyai pemuaian yang tinggi untuk dijadikan piston. Maka dari itu piston dicampur dengan beberapa logam lain agar lebih kuat. Bahan apa biasanya menjadi bahan campuran aluminium dalam pembuatan piston, yaitu yang pertama silikon. Makin tinggi kadar silikon, maka makin kecil pemuaian akibat panas dan gesekan, tetapi makin sulit dalam pembuatannya. Tembaga lebih tahan terhadap karat dan kemampuan penyaluran panas lebih baik. Nikel memiliki kenyalan yang tinggi, tahan terhadap temperatur tinggi, tingkat pemuaian rendah, dan tahan terhadap karat. Yang kedua, pembuatan cetakan pasir. Pada pengecoran produk-produk yang besar dibuat dari campuran pasir lempung dan air. Pasir basah juga banyak digunakan untuk besi tuang, paduan logam tembaga dan aluminium yang beratnya relatif kecil, maksimum 100 kg. Keunggulan: memiliki kolapsibilitas yang baik, permeabilitas baik, rewabilitas yang baik, dan murah. Kelemahan: uap lembab dalam pasir dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa coran tergantung pada logam dan geometri coran. Komposisi pasir 80-90%, bentonit 10-15%, air 4-5%, bahan monolog grafit 2-3%. Pembuatan pola. Dalam pembuatan pola harus perhitungan hal-hal berikut ini. Penyusutan. Yang pertama, penyusutan, karena logam akan mengalami penyusutan pada waktu pembekuan, jadi harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan penyusutan aluminium dan magnesium besar 1,30%. Terus bila pola diangkat, maka tepi cetakan pasir yang bersentuhan dengan pola tersebut, maka sisi miring pola harus dibuat miring dengan permukaan luar, ditambah 1,04 sampai 2,08%, dan lubang sebelah dalam sebesar kurang dari 6,25%. Yang ketiga, penyelesaian. Setiap hasil corannya akan dilakukan proses finishing. Tambahkan sekitar 3 mm 4 distorsi terjadi pada benda cor yang tidak teratur. Penyusutan terjadi secara tidak merata, jadi perlu diperhitungkan 3 kelonggaran. Bila benda cor tidak dilakukan finishing, maka pola dibuat sedikit lebih kecil dengan pertimbangan penyusutan juga. Pembuatan inti harus memiliki pembuatan yang memadai dan juga mempunyai polaritas. Inti juga harus mempunyai permukaan yang halus dan tahan panas. Dalam pemasangannya, inti terkadang memerlukan penyangga yang disebut caplet agar tidak merubah posisi saat penuangan logam cair. Di sini ada gambar pembuatan inti. Selanjutnya, proses peleburan. Logam yang kita lebur adalah logam aluminium AdC12 yang dimasukkan ke dalam tungku yang kemudian dipanaskan menggunakan burner dengan bahan bakarnya menggunakan solar. Titik cair dari aluminium murni
plus 670 derajat Celcius. Tetapi aluminium jika dipadukan oleh unsur paduan maka titik cairnya akan bertambah. Unsur-unsur paduan yang biasanya dipakai sebagai paduan aluminium adalah silikon, tembaga, magnesium. Saat penambahan logam campuran lainnya dapat ditambahkan dalam bentuk elemental. Untuk menghemat waktu peleburan dan mengurangi kehilangan karena oksidasi, lebih baik memotong logam menjadi kecil yang kemudian dipanaskan. Lalu bahan-bahan sudah mencair. Flux harus ditaburkan untuk mengurangi oksidasi. Aluminium cair sangat reaktif sekali terhadap gas hidrogen. Proses pouring. Pouring adalah proses penuangan logam cair dari ladle ke dalam cetakan. Dalam proses penuangan logam cair ke dalam cetakan, ini tidak boleh terputus sampai cetakan pasir tersebut benar-benar penuh oleh logam cair, dan jika ada sisa, logam cair tersebut dituang ke dalam wadah yang telah dipersiapkan dan sudah di-coating. Setelah selesai penuangan logam cair tersebut, tunggu sampai pembekuan dengan waktu 30 menit. Selanjutnya pembongkaran cetakan. Setelah logam cair membeku dalam cetakan, baut penyambung antara kap dan drak dibuka, kemudian kap dalam drak kita pisahkan. Kap diangkat bersama dengan coran dan menyingkirkan pasir dari kap. Drak dan coran dengan cara memukul pasir tersebut menggunakan palu. Setelah terpisah, coran kita angkat, kemudian cawan turun dan menambahkan pisahan dari coran, dan akhirnya sirip-sirip dipangkas serta permukaan coran dibersihkan. Di sini ada gambar hasil dari coran. Selanjutnya cara pemeriksaan quality control. Yang pertama, pemeriksaan rupa. Pemeriksaan rupa atau fisik, pemeriksaan dimensi menggunakan jangka sorong, mikrometer, jig pemeriksaan, dan alat ukur lainnya. Selanjutnya pemeriksaan cacat dalam. Pemeriksaan yang satu, pemeriksaan ketukan. 2, pemeriksaan penetrasi din penetran. 3, pemeriksaan magneflux. 4, pemeriksaan supersonik. 5, pemeriksaan radiografi. 6, pengujian kekerasan. 7, pengujian tarik. 8, pengujian analisa kimia. 9, pengujian struktur mikro dan struktur makro. Selanjutnya proses permesinan. Setelah proses pemeriksaan selesai dan dipilih, benda coran menghasilkan dengan hasil yang baik. Selanjutnya benda kerja tersebut dilakukan proses permesinan menggunakan mesin milling dan mesin touring. Setelah proses permesinan, kemudian dilakukan proses pengamplasan sampai halus. Yang terakhir adalah pemeriksaan finishing dan packing. Setelah melakukan proses penghalusan, maka dilakukan pemeriksaan terakhir, baik dari dimensinya dan juga kondisi fisiknya. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya standar, maka siap untuk dibungkus. Selanjutnya didistribusikan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.